Hai, selamat siang Nana. Selamat siang, Pak. Bagus. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, saya selalu, Pak. Terima kasih. Kita merasa sehat Selalu. Terus, masih semangat untuk belajar? Masih, Pak. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini, maka kita perlu mengecek kehadiran dulu. Nah, dengan cara kalau hadir nanti maka dijawab hadir Pak. Halo, sudah? Sudah, Pak. Coba dengar teman-temannya ya. Chelsea Satika Guru, Hadir, Pak. Nia Hati Halawar, Hadir, Pak. Nobel Roma Guru, Hadir, Pak. Cufi Guru. Hadir, Pak. Ya bagus, berarti kita semua pada hari ini hadir semua. Kita perlu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, bayangkanlah setelah kita mengecek kehadirannya dalam posisi hadir semua. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, maka kita sebagai umat atau sebagai anak Tuhan yang Maha Kuasa, kita perlu menyerahkan diri di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. melalui Doa. Nah, kita berdoa yang dipimpin oleh Chelsea. Chelsea Guru kepada anak kami disilakan untuk memimpin doa. Saya akan masuk ke depan atau itu bahasa bisa. Kita berdoa, teman. Saya akan berdiri semua sebelum berdoa. Ya. Semua Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, inilah doa anak yang singkat ini kami landaskan melalui anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Dan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam posisi berdiri semua. Masih dalam posisi berdiri. Ya, dalam posisi berdiri karena kita dulu menyanyikan sebuah lagu. Nah, sebelum kita melakukan lagu wajib, karena kita menyanyikan lagu wajib, kita tahu bahwa negara Indonesia atau negara Kesatuan Republik Indonesia hanya satu. Hanya Satu. hanya Satu. sesuai dengan bunyi dari Pancasila, yaitu sila Ketiga. atau butir yang Ketiga. butir yang ketiga dari Pancasila yang berbunyi apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. itu tandanya berarti hanya satu yang disimbolkan dari Pancasila. Bineka Tunggal Ika. apa? Bineka Tunggal Ika. Yang artinya apa artinya? Walaupun berbeda-beda tetap satu Iya, tujuan. walaupun berbeda-beda kita tetap satu Tujuan. agama, beda suku dan beda budaya. Tujuan kita hanya satu, yaitu persatuan dan Kesatuan. itu kita menyanyikan sebuah lagu nasional atau lagu wajib nasional yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Nah, yang dipimpin oleh teman kita Chelsea Guru. Mari kita berdoa teman-teman. Satu Nusa. Tiga ya. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Baik, terima kasih. Oke, silakan kembali. Nah, baik. Setelah kita menyanyikan sebuah lagu wajib nasional,
Maka itu sebelum kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini, Bapak mengingatkan kembali materi kita untuk sehari-hari sebelumnya. Ya, masih adakah di antara anak-anak kami yang masih teringat apa materi pembelajaran yang telah kita pelajari sebelum hari ini? Saya Pak. Oke, apa? Globalisasi. Iya, tentang globalisasi. Yang artinya Ke dunia baru. masuk ke dunia. Baru. Maka pada hari ini materi yang kita sampaikan atau yang kita sajikan beda dengan materi sebelumnya. Nah, pada hari ini yang kita pelajari pada hari ini adalah dari mata pelajaran PKN yang bertema, temanya ya tema berenang, yaitu apa? Menuju Masyarakat sejahtera. Iya, menuju Masyarakat sejahtera. Sejahtera. Iya. Sejahtera. Nah, Bapak tanyakan sekarang pada mereka, pernah tidak mendengar kata dari sejahtera? Pernah mendengar Pernah. kata dari sejahtera? Nah, siapa yang tahu sejahtera itu artinya? Siapa? Saya. Oke, iya, bagus. Sejahtera adalah keadaan yang baik, kondisi dalam keadaan makmur, dan keadaan sehat dan damai. Ya, sekali lagi. Sejahtera itu apa? Sejahtera adalah keadaan yang baik, Ya. kondisi dalam keadaan makmur, Iya. dan keadaan sehat dan damai. Bagus, kita beri tepuk tangan. Sekarang, kalau kita mau sejahtera, kalau kita semua ingin kita sejahtera, berarti kita tidak bisa lepas dari yang namanya tanggung Jawab. Tidak pernah lepas dari tanggung Tanggung jawab. jawab. Siapa yang tahu di antara anak kami apa itu tanggung jawab? Siapa? Iya, Asmara tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Iya, benar. Sudah dengar semua? Sudah, Pak. Maka sekarang, sebelum kita masuk pada pembelajaran, nanti ada berupa kamar untuk kita masuk ke pembelajaran inti. Bapak Guru nanti akan membagikan berupa gambar kepada anak-anak. Sudah? Sudah. Di dalam gambar itu nanti Bapak harapkan supaya anak-anak kami semua memahami, ya, dan melihat dan mengamati, ya, dan menguasai apa yang tertera dalam gambar tersebut. Nah, Bapak memberikan kesempatan atau waktu pada kami. Coba amati, coba teliti, coba lihat, dan coba dipahami apa yang tertera dalam gambar tersebut. Bentuknya bagaimana, modelnya bagaimana, dan posisinya bagaimana. Bapak akan memberikan waktu selama 2,5 menit sampai 3 menit. Dari halaman pertama sampai lembaran terakhir. Lihat? Sudah, Pak. Sudah diamati? Sudah, Pak. Sudah disimak? Sudah, Pak. Bagaimana bentuknya sudah dilihat? Sudah, Pak. Bagaimana gerakan mereka sudah dilihat? Sudah, Pak. Bagaimana posisinya sudah diamati? Sudah, Pak. Baik. Sesuatu gambar itu berbeda? Beda. Pasti beda. Beda. Sama halnya bisa kita berfoto. Ya.
Sama aja bisa kita berfoto. Dalam gambar tersebut yang telah Bapak bagikan, adakah yang akan lihat tentang apa dan mau tujuan apa mereka? Ada? Ada Pak. Oke, apa yang pertama? Yaitu tanggung jawab kita sebagai warga negara, diantaranya adalah mengikuti upacara penaikan bendera. Nah, itulah tanggung jawab kita sebagai warga Negara. Adakah lagi yang anak kami lihat dalam gambar tersebut? Ada Pak. Oke, cerita apa? Yaitu tanggung jawab kita di lingkungan sekolah sebagai siswa, yaitu membersihkan ruang kelas dan membersihkan lingkungan sekolah. Iya. Masih ada lagi yang kalian lihat yang kalian amati dalam gambar tersebut? Ada Pak, ada. Oke, apa? Yaitu tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat, yaitu kita membersihkan halaman rumah dan membuang sampah pada tempatnya. Iya. Ya. Baik. Sekarang kita masuk pada intinya. Ini tadi sesuai tema yang kita pelajari tadi adalah menuju masyarakat sejahtera. Menuju masyarakat sejahtera. Maka nanti Bapak akan menayangkan sebuah video. Bapak akan menayangkan sebuah video melalui laptop. Ya. Di dalam video ini nanti, di situ nampak bagaimana tanggung jawab kita masih. Coba perhatikan, Bapak akan membukakan video. Mohon maaf nanti kalau laptopnya hanya satu, tapi kita mendengarkan dan melihat. Hurufnya? Nampak Pak. Nampak? Nampak. Coba perhatikan ya. Kita mulai ya. Oke. Perhatikan, amati, dan didengarkan. Tema langsung tema 3 pembelajaran 1. Ada 3 muatan pada video pembelajaran ini. Yang pertama adalah muatan PPKN, naik tanggung jawab. Yang kedua adalah bahasa Indonesia. Kalian nanti akan mengulang gagasan utama. Dan yang ketiga adalah ilmu pengetahuan sosial masyarakat sejahtera. Lupa mohon dengan like video, subscribe channel ini dan aktifkan update pada video pembelajaran kelas 6. Oke, materi yang pertama ini adalah PPKN, yaitu tanggung jawab yang ada pada halaman 83 dan 84. Nah, di sini ada gambar upacara yang ada di sekolah ya. Nah, tujuan upacara ini untuk menanamkan rasa cinta tanah air serta jiwa patriotisme. Mengikuti kegiatan upacara dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI atau proklamasi kemerdekaan merupakan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Nah, sekarang walaupun hasil videonya tadi tidak mengizinkan, baik dari suaranya atau volumenya boleh kita dengar karena keterbatasan dengan alat. Setelah anak-anak kami menonton video tersebut dari atau sesuai dengan tema kita pada hari ini menuju masyarakat sehat, adakah tidak pesan yang disampaikan oleh video tersebut? Ada? Ada? Apa pesannya tadi? Pesannya adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Ya, kesimpulannya atau pesan yang disampaikan oleh hasil dari video tersebut adalah pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Bapak akan membagikan kita untuk bekerja kelompok atau dalam bentuk diskusi. Artinya kita saling bertukar pikiran kepada teman-teman satu kelompok. Nah, maka dengan itu nanti Bapak akan membagikan atau menyebutkan nama-nama. Mana itu kelompok 1 atau kelompok unik dan mana kelompok 2 atau kelompok umum. Nah,
Nanti kalau sudah Bapak sebut, angkat mejanya dirapatkan. Begitu juga kelompok umum. Nah, tahu semua nama-nama kelompoknya? Sudah. Maka sekarang berikan kesempatan atau waktu untuk mendapatkan mejanya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Lalu kelompok umum. Nah, lihat hati di depan. Kursi dulu sini, angkat kursi ini depan. Terus. Sudah? Nah, sekarang kita sudah siap bergabung dengan kelompok kita masing-masing. Maka setelah kita membuat kelompok, apa ya? Kita kerjakan. Nah, maka dalam kegiatan kelompok, sekarang Bapak akan membagikan LKPD. Apa itu LKPD? Lembar kerja peserta didik. Nah, dalam LKPD ini nanti ada pertanyaan. Maka tugas anak-anak kami setiap kelompok nanti silakan bertukar pikiran, silakan berbagi masukan, silakan berbagi rasa sesuai dengan kemampuan anak kami masing-masing. Nah, sesuai dengan pertanyaan yang ada dalam LKPD. Nah, ini untuk LKPD kelompok umum. Nanti tulis namanya di bawahnya kelompok umum. Dan ini LKPD untuk kelompok kuning. Nah, tulis nanti di bawahnya kelompok kuning. Nomor penting, nah, tulis nama di bawah. Mulai dari ketua sampai bertanya. Apa curhat? Kelompok kuning. Kalau ada yang masih belum paham, bisa ditanyakan. Sudah bisa kita presentasikan? Sudah, Pak. Kelompok umum? Sudah. Kelompok kuning sudah? Sudah. Nah, maka sekarang kita berikan kesempatan atau waktu kepada kelompok satu atau kelompok kuning untuk mempresentasikan hasil dari jawaban tugas dari kelompok yang diwakili oleh ketua kelompok. Silakan. Maju. Satu yang pertama dulu kelompok satu atau kelompok kuning. Tentang pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara, tuliskan 5 temuanmu dengan baik dan benar. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. 4. Memanfaatkan sumber daya alam sebagai kebutuhan. 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tetap menjaga kelestarian. 2. Tuliskan kesimpulanmu terhadap dampak yang ditimbulkan dari tanggung jawab. Dampak yang ditimbulkan: 1. Berlangsungnya pembangunan bangsa. 2. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram, sehingga negara akan semakin kuat. 3. Tercipta kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan tenteram, sehingga negara akan semakin kuat. 4. Sumber daya alam menjadi terjaga. 5. Sumber daya alam menjadi terjaga. Oke, baik. Kita beri tepuk. Kelompok. Program baik sudah jelas. Nah, maka sekarang kita juga memberikan waktu dan kesempatan kepada kelompok 2 atau kelompok umum untuk mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Dan kami berikan waktu. Silakan.
masyarakat sebagai warga negara. Tuliskan 5 temuanmu dengan baik dan benar. Nomor 1. Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara. Nomor 1. Melaksanakan kewajiban membayar pajak. 2. Saling membina kerukunan di antara warga masyarakat antar pemeluk agama, suku, ras, dan budaya. 3. Mengembangkan sikap kekeluargaan dan gotong royong. Oke, baik. Seperti itu kelompok umum. Nah, tugas kita dalam kelompok sudah selesai. Maka sekarang dari tadi materi yang telah kita sampaikan, telah kita lihat melalui tayangan video dan sesuai juga dengan hasil dari kelompok. Sesuai dengan hasil dari kelompok. Sekali lagi Bapak ingatkan, apa saja yang menjadi tanggung jawab kita sebagai warga negara, siswa, dan masyarakat. Apa yang menjadi tanggung jawab kita? 1. Tanggung jawab sebagai warga negara adalah mengikuti upacara penaikan bendera. 2. Tanggung jawab kita sebagai siswa di lingkungan sekolah adalah membersihkan ruang kelas dan membersihkan lingkungan sekolah. 3. Tanggung jawab kita di lingkungan masyarakat adalah membersihkan lingkungan rumah dan membuang sampah pada tempatnya. Pasti ada kesimpulannya. Ada kesimpulannya? Iya. Apa kesimpulannya? Pelaksanaan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan dapat mewujudkan negara Indonesia yang kuat dan tangguh. Nah, baik. Sekarang kita telah memberikan evaluasi. Artinya evaluasi itu atau evaluasi itu ada soal-soal yang kita kerjakan. Ada sebanyak 5. Nah, untuk mengerjakannya itu bukan kelompok lagi. Itu kita kerjakan masing-masing. Setiap soal berarti dikerjakan oleh 1 orang. Dan maka di lembar jawabannya nanti tulis nama, kelas, nama. Ya, bisa. Tulis, baru setelah nanti Bapak verifikasi, ya, tulis nama. Ya, tulis nama, kelas. Evaluasi kita sudah selesai semua, sudah? Sudah, Pak. Sudah? Sudah, Pak. Nah, maka Bapak sekarang mengingatkan kembali, akan menguatkan kita kembali tentang tanggung jawab. Kita jangan lupa bahwa tanggung jawab itu tadi adalah kesadaran akan tingkah laku manusia. Ini tentang tingkah laku. Tingkah laku adalah perbuatan kita sehari-hari yang kita lakukan baik di sekolah, di masyarakat, dan di tempat di mana saja. Kita tidak pernah terlepas dari yang namanya tanggung jawab. Nah, maka dengan itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka kita jangan lupa menanamkannya dalam hati kita semua. Apa itu yang menjadi tanggung jawab? Itu adalah keselamatan kita untuk menuju kesatuan dan kesatuan Republik Indonesia, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan di mana saja. Ada pertanyaan dari kami? Tidak. Ada? Tidak. Kalau tidak ada, nah sekarang sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, maka marilah kita menyanyikan lagu-lagu penutup, sebuah lagu yang dipilih oleh teman kita Asmara Bodo. Sini aja. Mari kita bernyanyi, Silakan berdiri. teman-teman. Mari kita bernyanyi, teman-teman. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. 3 ya. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang hari tenang, malam hari
hati-hati di jalan, hati-hati di jalan. Kalau pulang langsung ke rumah, ya, sampaikan salam kepada kedua orang tua, baik kepada kakak dan adik. Maka sekarang kita melakukan doa penutup yang dipandu oleh cerita. Mari teman-teman kita berdoa atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu kepada kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya akan duduk kembali. Lalu, sebelum kita pulang, marilah kita disiapkan oleh ketua kelas kami untuk menyiapkan pulang.